Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Kurniawati, NIM 43014190043. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian politik dan juga strategi nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari politik itu sendiri. Politik yaitu bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang ditentukan untuk menentukan tujuan dan juga untuk melaksanakan tujuan dari sistem tersebut. Politik sendiri memiliki 5 aspek. Yang pertama yaitu negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan juga sah, serta ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok yang digunakan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan yang diinginkan oleh pelaku. Lalu yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Keputusan sendiri yaitu beberapa pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan merujuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu benar-benar terbuat. Lalu yang keempat yaitu kebijakan umum, yaitu suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam suatu sistem politik untuk memilih tujuan-tujuan secara bersama agar tujuan tersebut tercapai. Lalu yang terakhir yaitu pembagian. Pembagian atau alokasi adalah pembagian atau penjatahan dari nilai-nilai masyarakat. Politik biasanya membagi atau mengalokasikan nilai-nilai masyarakat secara memikat. Lalu yang kedua yaitu pengertian dari politik nasional. Politik nasional yaitu asas haluan kebijaksanaan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan nasional dengan cara menggunakan potensial nasional dan juga menggunakan sarana-prasarana nasional. Politik nasional menggariskan usaha-usaha dalam mencapai tujuan nasional yang dalam perumusannya dibagi dalam tahap-tahap utama yaitu tahap jangka pendek, tahap jangka panjang, dan juga tahap jangka menengah. Politik nasional meliputi yang pertama yaitu politik dalam negeri yang diarahkan kepada masyarakat untuk mengangkat, meninggikan, dan juga memelihara harkat dan derajat potensi rakyat. Yang kedua yaitu politik luar negeri yang bersifat bebas aktif. Yang ketiga yaitu politik ekonomi yang bersifat swasembada atau swadaya yang tidak mengisolasikan diri, tetapi diarahkan kepada peningkatan taraf hidup dan juga kreasi rakyat Indonesia yang sebesar-besarnya. Lalu yang terakhir yaitu politik pertahanan keamanan yang bersifat defensif aktif yang diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan juga negara serta usaha-usaha nasional dan juga penanggulangan segala macam tantangan, ancaman, dan juga hambatan. Lalu selanjutnya ada strategi dan juga strategi nasional. Strategi yaitu adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian suatu tujuan. Strategi nasional yaitu pelaksanaan dari politik nasional. Bentuk pelaksanaan ini tersusun dalam beberapa program nasional yang bersifat lebih konkret, baik dari segi tempat, waktu, biaya, atau maupun pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Vito Sekarindu, NIM 43014190058. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang saya jelaskan adalah tentang tahap-tahap pemikiran strategi nasional. Yang pertama ada telahan strategi. Telahan strategi adalah suatu kajian terhadap lingkungan yang berpengaruh kepada strategi yang akan ditempuh. Dalam menelaah perlu diperhatikan hal-hal yang menyangkut soal-soal berikut, yaitu pembidangan, sasaran, pedoman pelaksanaan, sikap dan pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan. Yang nomor 2 yaitu perkiraan strategi nasional. Perkiraan strategi nasional adalah suatu analisis yang akan menghasilkan sasaran-sasaran alternatif serta beberapa alternatif cara bertindak yang digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Pada umumnya, perkiraan strategi nasional terdiri dari mempelajari lingkungan, pengembangan sasaran alternatif dan cara bertindak, analisis kekuatan,
dan batas waktu penilaian strategis. Yang ketiga ada tingkat perencanaan. Suatu perencanaan yang sifatnya strategis nasional harus mengikat aparatur pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga masyarakat pelaksanaannya untuk menyusun strategi yang akan ditempuh dalam mencapai sasaran-sasaran strategi nasional. Nah, untuk mencapai sasaran tersebut, perlu dilaksanakan program-program meliputi 1. Perencanaan jangka panjang, 2. Perencanaan jangka menengah, 3. Perencanaan jangka pendek. Yang keempat ada anggaran dan pembiayaan. Suatu strategi nasional yang harus dikembangkan harus memperhatikan anggaran, yaitu implementasi anggaran dalam hubungannya dengan ekonomi nasional dan keseluruhan prospek anggaran serta kebutuhan-kebutuhan yang harus didahului persiapannya untuk mencapai strategi-strategi nasional. Yang kelima adalah data dan informasi. Ketika kita mengolah data, kita akan mendapatkan informasi yang akan kita butuhkan. Pengumpulan dan pengolahan data adalah suatu administrasi dan manajemen yang efisien dalam mencapai sasaran-sasaran nasional. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Politik pembangunan nasional. Politik pembangunan, sebagaimana diketahui bahwa tugas yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pemerintah Indonesia adalah pembangunan bangsa Indonesia. Untuk membangun masyarakat yang sedemikian jelas, harus melalui rangkaian-rangkaian tahapan pembangunan serta membutuhkan waktu. Tahapan-tahapan tersebut harus saling berkaitan satu sama lain. Tahap-tahapan pembangunan itulah yang dituangkan ke dalam program pembangunan tahunan atau disebut dengan Properta. Pada program pembangunan tersebut terkandung tujuan-tujuan untuk memperbaiki taraf hidup baik lahiriah maupun rohaniah secara utuh dan serasi. Dalam pembangunan itu tidak hanya tujuan-tujuan ekonomi saja yang dipentingkan, tetapi juga fungsi kehidupan, serta bagaimana cara mewujudkan tujuan-tujuan itu. Bagian penting dari tujuan pembangunan nasional yaitu menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat dan penguatan kehidupan konstitusional serta penegakan. Manajemen nasional. Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem. Maka dari itu lebih tepat jika disebut dengan sistem manajemen nasional. Sistem manajemen nasional merupakan suatu perpaduan dari tata nilai, struktur, dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kekuatan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Proses penyelenggaraannya meliputi siklus berikut, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian hasil kebijakan. Untuk unsur-unsur pokok sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi negara sebagai organisasi kekuasaan, bangsa Indonesia sebagai pemilik negara, pemerintahan sebagai manajer atau pengelola negara, dan masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai. Sedangkan unsur-unsur utama Simena secara struktural tersusun atas 4 tatanan, yaitu tata laksana pemerintahan atau TLP, tata administrasi negara atau TAN, tata politik nasional atau TPN, dan tata kehidupan masyarakat atau TKM. Proses Simenas dibuat dengan berbagai rangkaian, yaitu masyarakat menyalurkan keinginan atau aspirasi yang menggambarkan kepentingan rakyat atau input. Aspirasi tadi kemudian diproses sehingga menghasilkan kebijakan pemerintahan atau output, yang kemudian output tersebut akan dinilai oleh masyarakat. Apabila sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka dukungan masyarakat kepada pemerintahan sebagai penentu kebijakan akan menguat. Begitupun kebalikannya. Simenas menjalankan beberapa fungsi yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi input, fungsi pengembalian keputusan, dan fungsi kebijakan publik. Yang pertama, hubungan Polstranas dengan kebijakan publik. Polstranas adalah politik dan strategi nasional yang membahas tentang pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional.
Polstranas memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan nasional karena dapat menentukan prioritas dan pemerataan pembangunan yang damai, aman, adil, dan demokratis. Penentuan-penentuan prioritas itulah diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik yang meliputi keputusan-keputusan pemerintahan dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Pembangunan nasional merupakan usaha negara dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Dengan demikian, pada saat ini, arah pembangunan dan kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan pemerintahan lebih bersifat transparansi dan mudah untuk disalurkan kepada masyarakat lewat berbagai media informasi yang mudah diakses. Kebebasan masyarakat mengemukakan pendapat pada era ini tentu saja memiliki sisi positif dan sisi negatif. Pada era ini, arah pembangunan nasional mengalami peningkatan kualitas, bisa dilihat dari pembangunan yang merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Sofianti, NIM 4611419019. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian kebijakan dan kebijakan publik. Pengertian kebijakan menurut ahli. Menurut Laswell, pada tahun 1970, kebijakan ialah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, serta juga praktik-praktik yang terarah. Menurut Heglow, pada tahun 1977, kebijakan ialah cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah. Menurut Eulau, pada tahun 1977, kebijakan merupakan suatu keputusan tetap dicirikan oleh tindakan yang bersinambung dan juga berulang-ulang pada mereka yang membuat serta juga melaksanakan kebijakan. Menurut Anderson, pada tahun 1979, kebijakan ialah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang wajib untuk diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya dalam memecahkan suatu masalah. Lalu, menurut Frederick, pada tahun 1963, kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, grup, serta juga pemerintah dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi dan juga kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan itu dalam upaya mencapai tujuan. Dari definisi menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan secara umum, kebijakan yaitu aturan yang merupakan keputusan formal lembaga atau organisasi yang memiliki sifat mengikat dalam lingkungan tertentu untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai tujuan bersama. Kita beralih lagi ke pengertian kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik adalah suatu aturan yang dibuat oleh lembaga untuk mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh masyarakat. Guna mencapai tujuan bersama, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan. Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan, perundang-undangan, keputusan, dan pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ardalita, NIM 43014190082. Dalam video ini, saya akan melanjutkan presentasi materi mengenai urgensi kebijakan publik dan juga tahapan-tahapan kebijakan publik. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai urgensi kebijakan publik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu studi kebijakan publik. Studi kebijakan publik merupakan suatu studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Menurut Thomas Erdős, studi kebijakan publik mencakup 4 hal. Yang pertama, upaya kebijakan publik. Yang kedua, penilaian terhadap dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan. Yang ketiga, yaitu analisis mengenai akibat dari berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik. Dan yang keempat, yaitu
Penelitian mendalam mengenai dampak dari kebijakan publik terhadap masyarakat, baik itu dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui mengapa sih studi kebijakan publik itu urgent atau penting untuk dipelajari. Hal ini dikarenakan 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu alasan ilmiah. Dalam alasan ilmiah, studi kebijakan publik dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang luas mengenai asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya. Dalam hal ini, kebijakan dipandang menjadi 2 variabel, yaitu variabel terikat dan variabel independen. Untuk variabel terikat, jika suatu fokus kebijakan tertuju pada faktor politik dan lingkungan yang mempengaruhi isi kebijakan. Dan jika variabel independen, jika suatu kebijakan fokus tertuju pada dampak dari sistem politik dan lingkungan terhadap kebijakan publik. Alasan yang kedua yaitu alasan profesional. Dalam alasan ini, studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah guna untuk memecahkan masalah sehari-hari. Dan alasan yang ketiga yaitu alasan politik. Pada dasarnya, dalam mempelajari kebijakan publik, diharapkan pemerintah mampu menempuh kebijakan yang tepat guna untuk mencapai tujuan yang tepat pula. Lalu kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai tahapan-tahapan kebijakan publik. Tahapan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks. Selain melibatkan banyak proses, tahapan kebijakan publik juga melibatkan banyak variabel yang perlu dikaji. Pembagian tahapan kebijakan publik ini dimaksudkan untuk mempermudah kita dalam mengkaji suatu kebijakan. Menurut William Dunn, tahapan kebijakan publik dibagi menjadi 5. Tahap 1 yaitu tahap agenda kebijakan, tahap 2 yaitu tahap formulasi kebijakan, tahap 3 yaitu tahap adopsi kebijakan, tahap 4 yaitu tahap implementasi kebijakan, dan tahap 5 atau tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi kebijakan. Untuk tahap 1 yaitu tahap agenda kebijakan. Pada tahap ini, berbagai masalah berkompetisi untuk masuk ke agenda kebijakan. Pada tahap ini pula, dimungkinkan suatu masalah akan tidak disentuh sama sekali atau suatu masalah akan menjadi fokus pembahasan, dan bisa juga suatu masalah akan ditunda dengan alasan tertentu dengan waktu yang cukup lama. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap formulasi kebijakan. Pada tahap ini, berbagai masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian para perumus kebijakan berlomba-lomba untuk mengutarakan ide mereka tentang alternatif atau pilihan kebijakan yang akan digunakan untuk pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya tahap 3, yaitu tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif yang diajukan oleh perumus kebijakan, maka dipilihlah salah satu dari alternatif tersebut untuk penyelesaian masalah. Dengan ketentuan mendapat dukungan dari mayoritas legislatif dan konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan. Selanjutnya tahap 4, yaitu tahap implementasi kebijakan. Suatu program kebijakan yang sudah ditentukan, kemudian perlu adanya pelaksanaan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Pada tahap implementasi, memungkinkan berbagai kepentingan untuk saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mungkin mendapat dukungan dari pelaksana, dan mungkin beberapa lainnya tidak mendapat dukungan dari pelaksana. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi kebijakan. Setelah adanya pelaksanaan oleh pemerintah, perlu adanya evaluasi untuk mengetahui apakah suatu kebijakan tersebut sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan melibatkan stakeholders yang demokratis dan partisipatif. Stakeholder dan pembuat kebijakan harus tetap terlibat dialog untuk menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga dapat diketahui akuntabilitas dan peningkatan kinerja dari kebijakan publik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Puguh Putra, NIM 4611419027 dari jurusan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian dari kebijakan publik yang terdiri dari kerangka kerja kebijakan publik, faktor-faktor kebijakan publik, dan ciri-ciri dari kebijakan publik. Kerangka kerja kebijakan publik terdiri dari beberapa poin-poin utama. Yang pertama adalah tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit untuk mencapai kinerja kebijakan-kebijakannya. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga akan semakin mudah. Poin yang kedua adalah preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. Yang ketiga, ada sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, infrastruktur, dan lain-lainnya. Poin yang keempat, kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakannya. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya. Dalam hal ini, aktor dimaksudkan sebagai orang yang memimpin dari kebijakan tersebut atau yang bertanggung jawab. Poin yang kelima, lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut akan diimplementasikan atau sedang diimplementasikan. Poin yang terakhir, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top atau down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi kebijakan publik. Faktor yang mempengaruhi kebijakan publik terdiri dari 4 faktor. Berdasarkan literatur yang saya baca dan yang saya pahami, itu terdiri dari komunikasi, sumber daya, perilaku, dan struktur birokratik. Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi. Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung maupun secara tidak langsung dalam keefektifan implementasi kebijakan publik itu sendiri. Karena keempat faktor tersebut itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri kebijakan publik. Yang pertama adalah kebijakan publik mempunyai arahan yang jelas. Setiap kebijakan publik, meskipun tidak diumumkan secara langsung kepada rakyat, mempunyai arahan yang jelas. Kebijakan lahir karena adanya suatu masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, kebijakan publik mempunyai aktor. Aktor adalah orang yang berperan dalam masalah atau dibuatnya kebijakan yang ada. Bisa juga, aktor ini disebut sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan publik ke masyarakat secara langsung. Yang ketiga, kebijakan publik mempunyai standar implementasi. Tidak semua kebijakan publik dilaksanakan. Tidak semua kebijakan publik dilaksanakan. Ada beberapa kebijakan publik yang mungkin pada akhirnya tidak dikerjakan karena suatu sebab akibat. Maka, ciri ketiga kebijakan publik ini adalah standar implementasi, dikerjakan atau tidaknya sebuah kebijakan publik. Keempat, kebijakan publik mempunyai bentuk hubungan. Maksudnya adalah, kebijakan publik mempunyai bentuk hubungan dengan instansi terkait, tidak dapat ada dan berdiri sendiri. Terakhir, kebijakan publik merupakan suatu instruksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan publik adalah instruksi atau perintah. Perintah kepada masyarakat untuk melaksanakannya, dan juga instruksi atau perintah terhadap lembaga terkait untuk membantu dan mendukung kebijakan yang akan dijalankan kepada masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tobib Nugroho, NIM 4611419043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan menerangkan tentang jenis-jenis kebijakan publik.
Menurut James E. Anderson 1970 mengelompokkan beberapa jenis-jenis kebijakan publik, yaitu A. Substantive and procedural policies. Substantive policy yaitu suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu procedural policy, yaitu suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dari perumusannya atau policy stakeholder. Yaitu sebagai contohnya dalam pembuatan suatu kebijakan publik, meskipun ada instansi atau organisasi yang berwenang membuatnya, misalnya undang-undang pendidikan yang bertanggung jawab itu Departemen Pendidikan Nasional, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya banyak instansi atau organisasi lain yang terlibat seperti DPR, Departemen Tenaga Kerja, PGRI, dan lain-lain. Yang selanjutnya B. Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies. Distributive policy yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu, kelompok, ataupun perusahaan. Contoh kebijakan tersebut adalah tax holiday. Selanjutnya adalah redistributive policy, yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Contohnya itu kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Yang selanjutnya regulatory policy, yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan, pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan. Contohnya itu larangan memiliki senjata api. Selanjutnya adalah material policy, yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian penyediaan sumber-sumber material nyata bagi penerimanya. Contohnya itu kebijakan pembuatan rumah sederhana. Selanjutnya adalah public goods and private goods policy. Public goods policy yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak atau masyarakat. Contoh kebijakan itu kebijakan perlindungan keamanan, penyediaan jalanan umum, dan alat-alat umum di kota. Yang selanjutnya private goods policy, yaitu suatu kebijakan yang mengatur tentang penyelidikan barang-barang pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu-individu di pasar bebas. Contoh kebijakannya adalah pengadaan barang-barang atau pelayanan keperluan orang-orangnya, misalnya tempat hiburan, hotel, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Edward III, yaitu The King of England atau Raja Inggris, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahap proses kebijakan yang posisinya berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut. Lebih lanjut, Edward III atau Raja Inggris mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap laksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan
masing-masing aspek saling berpengaruhi. Yang pertama, kewenangan atau struktur birokrasi. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi atau strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksanaan kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau standard operation prosedur atau fragmentasi organisasi. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide atau gagasan, terutama yang dimasukkan oleh pembicara atau penulis melalui sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal, perilaku, dan lain-lain. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, di mana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi pelaksanaannya. Dimensi komunikasi dapat mempengaruhi kebijakan publik seperti transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik ini, masyarakat pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas, tujuan dan sasaran kebijaksanaan harus diinformasikan kepada kelompok yang akan dituju, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Apabila penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijaksanaan kepada kelompok sasaran tidak jelas, kemungkinan terjadi penolakan atau tidak keharmonisan terhadap kelompok yang dituju. Nah, kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman atau konsensus yang saling menguntungkan, sehingga akan memenuhi kondisi win-win solution atau setiap permasalahan sama menang dan menang. Nah, selanjutnya adalah sumber daya pelaksanaan. Sumber daya pelaksanaan ini kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya atau manusia, materi, dan metode. Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak dapat diwujudkan dan akan memberi masalah kepada masyarakat tersendiri. Selanjutnya adalah disposisi atau sikap dari pelaksana disposisi. Sikap dari pelaksana disposisi itu adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksanaan kebijakan seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. Apabila kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan yang baik. Dan sebaliknya, jika pelaksanaan memiliki sikap dan cara pandang yang berbeda dari arah kebijakan, maka dimungkinkan pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif dan efisien. Dan selanjutnya yaitu aspek-aspek variabel-variabel lain menurut teori-teori para ahli tentang aspek-aspek pelaksanaan kebijakan publik. Diantaranya contohnya itu satu, teori Merrill-Esquindel. Nah, pelaksanaan kebijakan teori Merrill-Esquindel dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu isi kebijakan
atau content of policy, dan lingkungan implementasi atau context of implementation. Nah, variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah penempatan lokasi program sudah tepat, dan apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksanaan secara detail, dan yang terakhir, apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Yang selanjutnya, teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabiter teori. Teori ini menyebutkan ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu karakteristik dari masalah atau trustability of the problems, karakteristik kebijakan atau undang-undang, atau bisa disebut juga ability of status to structure implementation, dan yang terakhir variabel lingkungan atau non-statutory variable affecting implementation. Yang terakhir, teori tentang Donald S. Perlmutter and Carl Evan Horn, yaitu bisa disebut juga teori Matter dan Horn, yang menyatakan paling tidak dijumpai 5 variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan publik, yaitu standar dan sasaran kebijakan publik, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Sekian dari saya yang menerangkan tentang kebijakan publik, jenis-jenis kebijakan publik, dan aspek-aspek yang mempengaruhi kebijakan publik tersebut. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Desi Zulfiana dengan NIM 430141983. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi dimensi pelaksanaan kebijakan publik. Berdasarkan konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan good governance, pelaksanaan kebijakan dapat diukur dengan dimensi-dimensi berikut. 1. Konsistensi. Pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung dengan baik apabila dilakukan dengan konsisten, dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku. 2. Transparansi. Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Akuntabilitas. Setiap pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun substantif. 4. Keadilan. Keadilan merupakan kebaikan, kebajikan, dan kebenaran yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan hak dan kewajiban. 5. Partisipatif adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. 6. Efektivitas. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektivitas diukur dari keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada pelaksanaan kebijakan publik. Yang ketujuh adalah efisiensi. Indikator yang dapat digunakan dalam dimensi efisiensi adalah penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang selanjutnya adalah aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik. 1. Pemerintah. Pemerintah merupakan abdi masyarakat yang hendaknya pemerintah dalam mengambil keputusan harus memperhatikan kepentingan rakyat. 2. DPRD. DPRD memiliki peran penting sebagai perwakilan rakyat dalam menyalurkan aspirasinya. 3. Tokoh masyarakat merupakan salah satu tempat untuk menyampaikan segala sesuatu yang dihadapi oleh masyarakat. Tokoh masyarakat yang dimaksud di sini adalah pemimpin atau orang yang dituangkan. 4. Media massa. Media ikut berperan dalam pengambilan kebijakan karena media mengangkat isu yang sedang dibicarakan di masyarakat dan di pemerintah. 5. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah kekuatan-kekuatan tersembunyi seperti organisasi masyarakat, preman, dan organisasi informal.
Perkenalkan, nama aku Yosef Indi Damayanti, NIM 430141901. Di sini aku mau meneruskan penjelasan dari temanku, yaitu diskresi pelaksanaan kebijakan publik. Diskresi sendiri ialah suatu wewenang yang diberikan kepada pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan inisiatifnya sendiri dalam tindakan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Badan atau pejabat pemerintah ialah unsur yang menjalankan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggaraan negara lainnya. Contoh dari diskresi ini sendiri ialah polisi lalu lintas. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang makna dasar otonomi daerah. Secara etimologi, otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu otonom dan daerah, yang berasal dari bahasa Yunani autos dan nomos. Autos artinya sendiri dan nomos artinya aturan. Otonom itu berarti mengatur atau memerintah sendiri, sedangkan daerah itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah itu adalah kewenangan guna mengatur daerahnya sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Debbie yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Indra Adia Kusuma dengan NIM 430141948 akan meneruskan penjelasan tentang asas-asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari 3 asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan. Penggunaan asas ini penting untuk memperpendek jalur birokrasi yang rumit dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, serta mengurangi beban pemerintah pusat dalam mengatur urusan negara. Selain itu, juga akan tercipta harmonisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas ini merupakan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau dari badan otonom untuk mengatur dan mengurus urusan sektor administrasi dalam sistem negara kesatuan. Pada asas ini, kontak langsung antara rakyat dan pemerintah menjadi lebih sering. Selain itu, asas dekonsentrasi ini dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga persatuan dan kesatuan karena adanya perangkat politik di wilayah daerah. Yang terakhir adalah asas tugas pembantuan atau sering dikenal dengan asas Meluai. Asas ini merupakan bentuk penugasan dari pemerintah pusat ke daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Asas ini merupakan suatu asas dasar hukum otonomi daerah yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya dalam menyelenggarakan negara atau daerah melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang dimintai bantuannya tersebut. Selanjutnya ada hak dan kewajiban daerah otonom. Yang pertama, hak daerah otonom, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Selanjutnya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapat bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di daerah. Dan yang terakhir yaitu mendapat sumber-sumber pendapatan yang sah dan mendapat hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya ada kewajiban otonomi daerah, yaitu melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, otonomi daerah juga mempunyai tujuan. Lalu, apa tujuannya? Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang hak dan kewajiban daerah, pemberian otonomi daerah ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, yang kedua, menumbuhkan kehidupan demokrasi, yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial, yang keempat, pemerataan pemerintahan daerah, yang kelima, membentuk hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan prakarsa kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.